wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Pratama dari kelas 2C Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan program yang saya buat untuk tugas UAS PBO. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Yang pertama mungkin di sini bagian atas yaitu ada beberapa import library seperti importing Kinter, baru import MySQL connector, baru import sleep dan import datetime. Nah, fungsi dari library tersebut yaitu Kinter digunakan untuk membuat QI, baru MySQL connector untuk menghubungkan program dengan database MySQL, dan Sleep digunakan untuk menginskripsi paspor. Terus ada datetime digunakan untuk mengelola waktu dan tanggal transaksi. Setelah itu di bawahnya ada dbconfig ini ya. Nah, ini bagian ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Baru setelahnya di bagian bawah sini ada class database manager. Nah, bagian ini adalah class bagian terpenting karena bertugas untuk mengelola seluruh database, yang artinya membuat koneksi ke database, membuat tabel jika belum ada, dan membuat akun admin default. Baru setelahnya di bawah sini ada 4 tabel utama yang akan dibuat, itu ke tables ini. Yang pertama ada tabel users, menu, transaksi, dan detail transaksi. Nah, penjelasannya ada yaitu user menyimpan data pengguna, menu menyimpan data produk, transaksi menyimpan data transaksi utama dari transaksi, menyimpan rincian barang yang dibeli. Lalu di mana ada fungsi login ya. Nah, fungsi login ini digunakan untuk memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data yang di database. Baru di bawahnya lagi ada root user, ada create menu. Nah, create menu ini difungsikan untuk digunakan untuk mengelola data produk bagian ini. Artinya dapat menambah produk baru, mengubah harga, mengubah stok, dan menghapus produk di menu ini ya. Baru selanjutnya ada fungsi di bagian bawah ada untuk menyimpan hasil transaksi. Nah, fungsi ini digunakan ketika pembayaran berhasil dilakukan, dan dia bakal otomatis kesimpan di history transaksinya. Lalu mungkin kita ke bawah lagi bentar. Nah, ini ada class base page ya. Nah, class base page ini berfungsi sebagai induk atau parents jadi class. Di dalam terdapat fungsi umum yaitu seperti show sukses, nah, tujuannya agar kode tidak ditulis berulang-ulang pada setiap halaman. Nah, konsep ini disebut juga inherits atau pewaris. Selanjutnya di bawah ada login frame. Nah, ini ada class login frame. Class ini digunakan untuk membuat tampilan login. Baru di sini ada entry user sama entry paste. Nah, mungkin ini digunakan untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya di bagian bawah ini ada tombol login. Nah, mungkin tombol login ya akan dipanggil untuk memeriksa data ke database sebagai fungsinya ya. Lalu banyak ada class sidebar. Nah, class sidebar ini kelas ini membuat menu navigasi di sebelah kiri. Nah,
menu ini disimpan dalam list, kemudian dibuat secara otomatis menggunakan perulangan. Keuntungan cara ini adalah menu mudah ditambahkan atau dikurangin tanpa mengubah tombol satu persatu. Baru kita mungkin ke bawah lagi ada class dashboard frame. Nah, class dashboard frame ini menampilkan ringkasan data, yaitu Python refresh. Nah, digunakan untuk mengambil data statistik dari database. Data yang ditampilkan yaitu pendapatan hari ini, jumlah transaksi, pendapatan bulanan, dan stok menipis. Lalu selanjutnya di bagian bawah lagi ada chart manager. Nah, kelas chart manager ini berfungsi sebagai keranjang belanja. Data barang disimpan sementara di dalam dictionary. Fungsi yang tersedia yaitu Python add item, remove item, update quantity, set diskon, dan mungkin selanjutnya di sini ada class payment dialog. Nah, class payment dialog ini menampilkan form pembayaran saat kasir memasukkan uang pelanggan. Fungsinya adalah cap change. Nah, cap change ini akan menghitung kembalian secara otomatis. Jika pembayaran berhasil, data dikirim ke save transaksi. Mungkin di bagian bawah, save transaksi. Lalu untuk disimpan ke database. Selanjutnya di bagian section 9 ini ada kasir frame. Nah, kasir frame ini merupakan inti dari program. Fungsinya menampilkan daftar menu, menampilkan barang ke keranjang, mengubah jumlah barang, dan melakukan pembayaran. Proses transaksi ini terjadi di kelas ini, di kelas kasir frame. Oke, selanjutnya ada banyak ada history frame. Nah, history frame ini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi. Data transaksi ditampilkan menggunakan TTK preview. Nah, saat transaksi dipilih, program akan memanggil get detail transaksi. Selanjutnya di bagian section 11 ada class menu from dialog. Nah, class menu from dialog ini digunakan untuk mengelola produk. Nah, admin dapat menambah produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Semua perubahan akan tersimpan ke database melalui fungsi root pada database manager. Mungkin di bawahnya ini ada menu frame segala macam untuk keperluan tombol-tombolnya. Jadi pada intinya di codingan ini, di program ini adalah database manager itu mengelola database, login frame mengautentikasi pengguna, sidebar menavigasi menu, dashboard frame menampilkan statistik, chart manager mengelola keranjang belanja, kasir frame proses transaksi, history frame riwayat transaksi, dan menu frame mengelola produk. Oke, mungkin kita selanjutnya akan langsung ke programnya saja sebentar. Oke, mohon maaf sebentar, kita nyalakan examnya terlebih dahulu. Untuk menghubungkan ke database-nya ya. Nah, setelah sudah menghubungkan, mungkin kita akan langsung run saja. Nah, seperti ini ya tampilannya. Mungkin saya bakal menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah tampilan loginnya. Mungkin di sini kita akan sebagai admin terlebih dahulu. Terus kita memasukkan passwordnya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada pendapatan hari ini, transaksi hari ini, pendapatan bulan ini, dan stoknya menipis atau tidak.
Mungkin selanjutnya nih di sini ada tombol kasir. Nah, di sini adalah proses terjadinya transaksi ya. Mungkin di sini kita akan langsung realisasikan. Coba mungkin kita akan pesan americano, tambahkan ke keranjang, terus kita dengan tambah latte masukkan ke keranjang. Selanjutnya kita akan masukkan proses pembayaran. Nah, di sini juga kita bisa menghapus atau mengedit di dalam keranjangnya ya. Mungkin di sini kita akan menggunakan tunai dan kita akan menulis nominal uangnya 50.000. Nah, kita langsung proses pembayaran. Nah, di sini kan ada otomatis tuh bakal menampilkan kembalian uangnya sebesar 9.000. Baru kita lihat di sini ada start transaksinya. Nah, di sini ya ada nih masuk start transaksinya hari ini ya. Baru kita ke menu. Di sini kita bisa menambah atau mengedit menu. Mungkin di sini kita bakal menambahkan menu ya. Mungkin kita bakal tambahkan roti bakar. Oh, salah, mohon maaf. Di sini ada, kita masukkan kodenya dulu, mungkin kodenya 4. Dan nomornya roti bakar. Baru harganya mungkin 18.000. Baru soket kita tulis di sini sekitar 25 ya. Simpan. Nah, data menu berhasil disimpan dan dia bakal otomatis bertambah di sini. Kita ada rekaman keuangan harian. Mungkin hari ini kita baru melakukan transaksi ya. Di sini bisa menampilkan juga bulanan, baru per minggu juga. Tuh. Baru kita bisa keluar user. Nah, di sini kan bisa keluar user. Di sini ada kasir. Kita bisa menambahkan ada kasir 1, 2, 3 atau 4, 5 dan selanjutnya. Nah, mungkin ini penjelasannya. Selanjutnya kita bakal coba menggunakan kasir ya. Kita bakal logout dulu dan kita gunakan kasir sesuai nama saya. Nah, selesai. Nah, di sini kan kita bisa melihat tampilannya itu berbeda karena kita hanya sebagai kasir, kita tidak bisa mengedit menu dan hasil pendapatan. Kita hanya bisa melakukan transaksi seperti kasir. Itu yang membedakan fungsi dari kasir tadi. Jadi untuk login kasir dan admin itu berbeda ya fungsinya. Jadi jika ingin menambahkan menu itu bisa menggunakan admin. Sedangkan kalau untuk melakukan transaksi saja mungkin menggunakan kasir saja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.